Pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi adalah bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu, misalnya material, barang simbolik, jasa, atau pengalaman, yang dapat memuaskan mereka dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menikmati, menonton, menghabiskan, dan memperhatikan. Pengertian konsumsi menurut para sosiolog pertama adalah Karl Marx. Marx membedakan antara alat-alat produksi dan alat-alat konsumsi. Perbedaan tersebut tergantung pada apakah kegiatan itu berhubungan dengan produksi atau tidak. Oleh sebab itu, Marx mendefinisikan alat-alat produksi didefinisikan sebagai komoditas yang memiliki suatu bentuk di mana komoditas itu memasuki konsumsi individual dari kelas kapitalis dan pekerja. Yang kedua, ada Emil Durkheim. Durkheim membagi manusia atas dua tipe. Yang pertama, dengan solidaritas mekanik dan dengan solidaritas organik. Dalam masyarakat berlandaskan solidaritas mekanik, kesadaran kolektif meliputi keseluruhan masyarakat beserta anggotanya dan dengan intensitas tinggi seperti keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang dengan mengutamakan penggunaan hukum represif. Sedangkan solidaritas organik telah mengalami transformasi ke dalam suatu solidaritas yang diikat oleh pembagian kerja. Nama saya Muhammad Tafifuddin, NPM 505. Di sini saya akan menjelaskan Max Weber 1864 sampai 1920. Max Weber menyatakan bahwa tindakan konsumsi dapat dikatakan sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan oleh karena itu diarahkan pada tujuan tertentu. Sedangkan tindakan sosial itu sendiri tindakan yang berdasarkan pertimbangan yang sadar terhadap tujuan tindakan dan pilihan dari alat yang digunakan. Misalnya, untuk penampilan menarik di tempat kerja seseorang wanita muda menggunakan lipstik, atau agar bisa meraih perhatian dan simpati gadis idamannya, seorang pria membeli mobil baru untuk mengantarkannya ke kantor. Thorsten Veblen 1857 sampai 1929. Pemikiran Veblen tentang sosiologi konsumsi dengan melihat kapitalisme industri berkembang secara barbar karena properti privat tidak lain merupakan barang perampasan yang diambil melalui persaingan dengan tetangga adalah bagian dari insting predator. Karena Veblen melihat perkembangan ekonomi Amerika Serikat pada masa itu di mana pembukaan kawasan bertindak sewenang-wenang tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat sekitar. Fenomena konsumsi masyarakat. Fenomena konsumsi 1. Masyarakat dan konsumsi. 2. Budaya dan konsumsi. 3. Perilaku konsumen. 4. Waktu luang. 5. Gaya hidup. 6. Fashion. 7. Pariwara. 8. Belanja, sandang, pangan, minuman, dan rumah. 9. Turisme. 10. Ideologi konsumsi liberal, kapitalis, komunis, Islam. 11. Politik konsumsi. 12. Konsumsi dan mobilitas sosial. 13. Konsumsi dan perubahan sosial. Nama saya Fadila Khairunisa, NPM 306. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan konsumsi pada masyarakat prakapitalis. Yang pertama yaitu konsumsi sebagai pembeda antara kehidupan profan dan kehidupan suci. Sebagai pembeda di sini yaitu buah yang ditaruh di atas meja dengan buah yang ditaruh di bawah pohon beringin yang angker. Buah yang ditaruh di atas meja memiliki makna sebagai konsumsi dalam dunia profan atau konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan buah yang ditaruh di bawah pohon beringin memiliki makna sesajen, yaitu konsumsi dalam kehidupan suci atau sakral.
Dalam masyarakat prakapitalis, peristiwa semacam ini banyak sekali ditemukan. Yang kedua, konsumsi sebagai identitas. Identitas dibentuk melalui proses sosial. Sekali suatu identitas mengkristal, ia akan dipelihara, dimodifikasi, atau bahkan diubah melalui hubungan-hubungan sosial. Contohnya, seseorang yang bernama Jamal memiliki postur tinggi, dipanggil oleh teman-temannya dengan sebutan Ajang, singkatan dari panjang, dan didengar oleh orang lain. Maka sebutan Ajang itu lebih populer daripada nama aslinya. Yang terakhir yaitu konsumsi sebagai stratifikasi sosial. Definisi dari stratifikasi sosial yaitu penggolongan individu secara vertikal berdasarkan status yang dimilikinya. Dalam definisi konsep stratifikasi tersebut, terdapat konsep status yang juga harus diberi batasan. Dalam banyak literatur, konsep status dibahas bersanding dengan konsep posisi. Konsep posisi dan konsep status adalah dua konsep yang berbeda, namun menunjukkan pengertian yang relatif sama. Konsep posisi lebih menekankan pada aspek statis, sedangkan status cenderung berdimensi dinamis. Oleh sebab itu, konsep posisi sering didefinisikan sebagai suatu kedudukan, suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Sedangkan status didefinisikan sebagai hak dan kewajiban dari posisi yang dimiliki. Selanjutnya yaitu budaya konsumen. Budaya konsumen memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda. Antara lain, A. Budaya konsumen merupakan suatu budaya dari konsumsi. Ide dari budaya konsumen adalah dalam dunia modern, praktek sosial dan nilai budaya inti, ide-ide, aspirasi-aspirasi, dan identitas didefinisikan pada konsumsi kepada dimensi sosial lainnya, seperti kerja, kewarganegaraan, kosmologi, keagamaan, peranan militer, dan seterusnya. Yang B, budaya konsumen sebagai budaya dari masyarakat pasar. Dalam masyarakat pasar, barang-barang, jasa-jasa, dan pengalaman-pengalaman diproduksi agar dapat dijual di pasar kepada konsumen. Dalam konteks ini, budaya konsumen berkembang sebagai bagian dari sistem kapitalis. C. Budaya konsumen adalah secara prinsip universal dan impersonal. Semua hubungan sosial, kegiatan, dan objek secara prinsip dapat dijadikan komoditas. Sebagai komoditas, dia diproduksi dan didistribusikan dengan cara impersonal, tanpa melihat orang atau individu. Ditunjukkan kepada siapa saja yang membutuhkannya atau dibuat menjadi membutuhkannya. D. Budaya konsumen, media bagi hak istimewa dari identitas dan status dalam masyarakat pasca tradisional. Budaya konsumen bukan diwariskan seperti posisi sosial yang melekat karena kelahiran dalam masyarakat tradisional, tetapi ia dinegosiasi dan dikonstruksi oleh individu dalam hubungannya dengan orang lain. E. Budaya konsumen mempresentasikan pentingnya budaya dalam penggunaan kekuatan modern. Budaya konsumen mencakup tanda, gambaran, dan publisitas. Sebab itu pula, ia meliputi estetisasi komoditas dan lingkungan seperti penggunaan iklan, pengepakan, tata letak barang di toko, desain barang, penggunaan etalase, dan seterusnya. F. Kebutuhan konsumen secara prinsip tidak terbatas dan tidak terpuaskan. Dalam budaya konsumen, kebutuhan tidak terbatas dipandang tidak hanya suatu hal yang normal, tetapi juga diperlukan bagi tuntutan dan perkembangan sosial ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.